Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan iman, Islam dan juga kesehatan sehingga kita mampu untuk berkumpul bersama-sama di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama Lembaga Kajian Islam dan juga Takmir Masjid mengucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu semua yang ikut serta dalam berpartisipasi menjadi donatur di LKI. Ya, karena ini semua dari Bapak Ibu semuanya ya. Kita hanya menyampaikan, kita hanya menjadi alat untuk penyampai amal ibadah atau ya infak Bapak Ibu semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas yang lebih baik, lebih berkah lagi. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bersama Ustaz Dr. Muhammad Hambal Sofwan LC MPDI akan membahas bab selanjutnya, yaitu di hadis kedua tentang memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Ya, ini nanti monggo disimak dengan baik dan nanti di akhir kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Bapak-bapak yang belakang lho wis ngguri wis angop. Kadek sendepelan sriwing-sriwing nggih. Ngoten niku. Pancene nek ngoten niku Pak, niku pun wonten niku nek wonten hadise Pak. Nek jenengan niku ngringekno kajian akhir ati iku uwayem tuwentrem ngoten. Nah, saking ayeme nggih ngoten niku jenengan sampai ngantuk-ngantuk niku ya wis gak iso disalahno. Nek omah gak iso turu ngringekno wayahe Jumatan ngantuk. Ya bener ya. Anzal sakinah iku ono iku ya. Dimudahkan oleh Allah ya, termasuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju ke surganya. Mudah-mudahan kita bersama-sama berkumpul di dunia ini dan juga semoga saja kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin amin. Langsung saja kepada beliau Ustaz Dr. Muhammad Hambal Sofwan LC MPDI. Waktu sudah telah dipersilahkan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima rawahul Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir kembali dalam majelis ilmu ini, majelis yang melatih kita agar kita menjadi hamba-hambanya yang sabar dan bersyukur menjalani kehidupan ini di atas syariatnya, di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Dengan adanya majelis ta'lim ini kita bisa selalu memperbaiki diri, karena iman kita sebagai manusia itu ya naik turun, kadang bersemangat naik, kadang juga turun. Kenapa? Karena kita nggak pernah melihat surga dan neraka ya. Sehingga ketika kita teringat dan yakin dengan adanya surga dan neraka, kita semangat. Namun besoknya lupa lagi, turun lagi, sudah hilang bayang-bayang surga dan neraka, sehingga kita malas ngaji, malas ke masjid dan yang lainnya. Berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat kan imannya stabil, tetap.
Kenapa? Karena mereka melihat surga dan neraka dengan mata kepala mereka. Sehingga tahu betul hasil akhir itu nanti seperti ini. Kalau nggak taat itu seperti ini, kalau taat seperti ini. Ya. Jadi pentingnya majelis ilmu, taklim itu agar kita ini selalu disadarkan bahwasanya surga dan neraka itu betul-betul ada. Ya, kadang setan datang membisikkan, bener enggak ya, bener enggak ya, kan gitu kadang setan. Ya. Dan Quran, ya, hadis mengingatkan selalu kepada kita itu benar. Kamu nanti mati, setelah itu akan menghadapi hidup yang hakiki itu, apakah di surga atau di neraka. Sehingga kita selalu disadarkan bahwasanya kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan akhirat. Ya, kenikmatan hakiki itu kenikmatan akhirat. Kenapa? Karena itu yang kekal abadi. Kalau dunia ya, hanya sebatas sementara. Kalaupun ada nikmat, ya memang ada nikmat. Tapi sementara, nikmatnya tidak sempurna, mesti ada saja. Ya. Dulu miskin, makan itu nikmat sekali, makan sehingga makan banyak itu terasa nikmat. Tapi nggak ada yang buat untuk beli. Setelah kaya, banyak penyakitnya sehingga nggak nikmat makan. Ya, baru makan ini aja sudah asam urat, baru makan ini kambuh ininya. Ya, itulah kenikmatan dunia. Ya. Jadi dengan adanya majelis taklim ini kita belajar dalam menjalani hidup. Belajar tekun, belajar sabar, belajar istiqomah. Ya. Karena hidup itu. Hidup itu intinya itu adalah tekun, istiqomah, ajek. Ya, bukan sehari ya, sehari tidak. Ya. Tapi belajar untuk ajek, karena dalam majelis ilmu ini kita itu bukan hanya belajar teks-teks Quran dan hadis, tapi dengan ketemu orang-orang, ya, orang-orang soleh, kawan-kawan kita itu kita belajar itu ilmu kehidupan dalam menerapkan teks Al-Quran dan hadis. Karena tidak selalunya orang yang pinter, orang yang hafal teks-teks Quran dan hadis itu bisa menerapkan. Kadang hanya sebatas hafal, nyampaikan, tapi dalam kehidupannya ya enggak ini. Dia hafal hadis-hadis tentang sabar, tapi dalam kehidupannya nggak bisa sabar, karena sabar itu ilmu praktek, ya. Ilmu menghadapi ujian. Nah, jadi dengan majelis taklim ketemu bareng-bareng itu kita bukan hanya belajar teks Quran dan hadis, tapi juga kita belajar dari orang-orang yang sudah menjalani, orang-orang yang sudah menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Jadi dan Rasulullah SAW juga seperti itu, artinya beliau mendidik itu bukan hanya terpaku pada teks. Ya. Jadi putri beliau lihat didik seperti itu. Jadi putri beliau kan juga pintar merekam semua perilaku Rasulullah SAW, dan itu kan ilmu. Ya. Namun beliau ketika melihat, ya, kok Ali itu kok sering tidur di masjid. Ya. Dulu masjidnya itu belum keramikan, jadi kalau tidur ya masih tanah pasir. Jadi kalau tidur itu ya rambutnya itu ya banyak pasirnya. Sampai Ali itu dipanggil Rasulullah Abu Turab. Ya, Abu Turab. Ya. Abu Turab itu adalah orang yang banyak tanah, ya, pasir ininya. Jadi kalau Rasulullah mendapati Ali banyak debu di kepalanya, berarti dia tidur di masjid. Berarti ada masalah dengan anaknya, putrinya, yaitu Fatimah. Mungkin dimarahi Fatimah. Ali seorang pendekar, ya mesti kalah dengan istrinya. Jadi memang paham teks-teks Al-Quran dan hadis, ya paham. Tapi dalam penerapannya ya terkadang ya butuh ini, ya, butuh ilmu lanjutan.
Jadi dan Rasulullah bertanya kepada Ali, ya Aba Turab, ya, wahai bapak yang banyak, bapak tanah, maksudnya itu biasanya abu itu untuk sesuatu yang banyak, ya. Abu khomsin, ya. 5 rialan biasanya itu abu khoms, ya. 5 rialan, pokoknya banyak ininya. Yang 55 semua serba 5.000, 5 rial. Itu biasanya dipanggilnya abu khomsin. Ini abu khoms, ya. Nah, jadi kalau Abu Turab berarti orang yang sering kena debu mungkin karena di kepalanya banyak debunya. Jadi Rasulullah paham, ya, berarti ada masalah keluarga. Kok gak tidur di rumah, tidurnya di masjid, ya. Ya. Beliau tanya kepada Ali, tapi Ali ya nutupi, ya, masalah keluarga beliau tutupi, ya Abu Turab, ada apa dengan anak saya? Kata Ali, gak ada masalah apa-apa, ya, putrimu baik-baik saja ya Rasulullah, ya. Tapi Rasulullah paham mesti ada sesuatu, ya. Maka dia menemui putrinya Fatimah dan beliau katakan, ya Fatimah, ya, kamu pergi ke Asma binti Umayyah. Kehidupan ada ilmu yang lain penerapannya. Jadi Asma binti Umayyah ini kata Rasulullah dia wanita ahlul jannah. Kamu belajar ke dia, tanya apa sebabnya. Betul, Fatimah datang ke Asma binti Umayyah ke rumahnya, ya. Kemudian bertanya, aku diperintahkan Rasulullah untuk belajar kepadamu, Pak. Asma ini kemudian menjawab, nggak kebalik. Kamu itu sumbernya ilmu, dekat dengan Rasulullah. Mestinya saya yang datang kepadamu, saya yang bertanya. Kok kebalik kamu bertanya, pengen belajar ke saya? Enggak, ini serius, ini perintah Rasulullah agar saya belajar ke kamu, ya. Kemudian dia Asma binti Umayyah ini masih bingung ilmu apa yang harus diberikan kepada Fatimah. Dia cari-cari, kayaknya ini yang saya telateni itu satu hal. Jadi kalau suami saya itu suaminya kan Ja'far namanya. Kalau suami saya itu mau pulang, karena istri kan tahu jam pulangnya suami, maka saya betul-betul mempersiapkan diri berdandan yang paling saya bisa. Sehingga suami saya pertama kali melihat saya itu dalam keadaan cantik, ya. Saya betul-betul berdandan, bersolek untuk suami saya. Sehingga suaminya datang itu seneng. Artinya melihat kondisi istri itu menyejukkan pandangan, dan harum, sangat seneng, ya. Kemudian setelah itu saya siapkan hidangan, ya, yang sudah saya hidangkan, makanan yang sudah saya masak, dan saya berdiri nunggu, ngancani suaminya. Diajak makan enggak, saya nunggu. Berdiri untuk menanti perintah, mungkin suruh ngambilkan air, suruh ini, ya. Jadi siap siaga. Kan ada yang istri yang cuek, ya, yang penting sudah masak makan sendiri. Tapi ini enggak, ya, disiapkan, kemudian dia menemani, ya. Saya temani, ya, Ja'far sampai makan, ya. Setelah puas makan, ya, kemudian saya ambil sapu lidi, saya serahkan ke Ja'far, ya. Silakan pukul saya kalau saya belum menunaikan hak-hak kamu, ya. Itu setiap kali seperti itu diserahkan. Itu seorang suami yang sudah dilayani seperti itu, kemudian istri menanyakan seperti itu, dia mestinya tambah cinta kepada istrinya, ya. Nah, itu hanya itu saja, sederhana ilmu kehidupan, ya, yang menjadikan Asma binti Umayyah ini menjadi wanita ahlul jannah. Dan itu tujuan, ya, Rasulullah SAW memerintahkan Fatimah untuk belajar ke mana, ke Asma binti Umayyah, karena melihat kok beberapa kali Ali kok tidur di masjid, nggak tidur di rumah, berarti mesti ada masalah, ya. Jadi Rasulullah paham, Fatimah ini banyak hafal teks-teks Quran hadis, tapi untuk ilmu yang seperti itu kan belum punya mungkin, ya.
Artinya seorang muslim itu ya, itu akan terus semangat untuk mencari ilmu, bertanya, belajar. Bukan hanya pada teks-teks Quran hadis, tapi juga ilmu kehidupan. Belajar kepada orang yang sabar ya. Orang sabar itu bukan orang yang banyak hafal Quran hadis-hadis tentang sabar, tapi orang yang sudah melalui tadi ujian Allah yang sangat berat, tapi dia tetap sabar. Nah, itu belajar dari situ, bagaimana dia menata diri ya, mengontrol, bagaimana dia menstabilkan emosinya sehingga tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian tersebut ya. Jadi seorang mukmin itu ya seperti itu, terus semangat dengan belajar, menggali, tidak merasa dirinya sudah sempurna baik nggak mau belajar. Nah, itu keliru. Makanya Imam Ahmad itu selalu tadi berada dalam proses belajar dan belajar. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu selalu bawa buku, gotong buku-bukunya. Ya, jadi murid-muridnya orang-orang lihat beliau ini heran dan tanya, wahai Imam, hari ini ke sini bawa buku, besok pindah sana bawa buku lagi, besok pindah lagi bawa buku lagi, sampai kapan wahai Imam? Kata beliau, sampai saya bisa menapakkan kakiku di surga. Hatta adha qadami fil jannah, sampai saya bisa meletakkan kakiku di surga. Karena rohatul mukmin fil jannah ya, istirahatnya seorang mukmin itu nanti di surga ya. Jadi para ulama dahulu ya seperti itu, selalu proses belajar, bukan hanya terbatas pada ilmu teks ya, tapi dalam ilmu kehidupan ya. Jadi dan dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah SAW selalu menyemangati terus ya, agar kita ini belajar pada tadi orang-orang yang sudah tadi orang-orang yang sudah mampu memberikan manfaat kepada orang lain dan continue seperti itu. Rasulullah katakan la hasada illa fisnatain, rajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahul mal fa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh hasad, iri, pengen menjadi, artinya bertanya, pengen menggali, pengen menjadi seperti itu, kecuali untuk menjadi dua orang, yaitu yang pertama rajulun atahullahul hikmah, orang yang Allah kasih ilmu. Dalam riwayat yang lain orang yang Allah kasih Quran, pemahaman Al-Quran. Kemudian dia sibuk siang malam kontinu ngajarkan Quran, ngajarkan ilmunya. Bukan sehari dua hari, tapi kontinu siang malam, waktunya untuk diamalkan untuk itu. Ya. Dan warajulun atahullahul mal, dan orang yang Allah kasih harta, tapi dia sibuk menginfakannya siang malam, terus kesibukannya itu saja. Ya. Artinya dua profil manusia ini adalah profil tiruan yang harus kita tiru. Yang satunya itu adalah betul-betul menghafal teks-teks Quran dan hadis hingga sibuk mengajarkannya. Yang kedua adalah orang yang tadi itu ya, punya ilmu praktek ya, punya harta dia praktek ya, betul-betul menerapkan ilmu yang dia dapat, sibuk dengan infaknya ya, sibuk dengan proyek-proyeknya ya, proyek-proyek kebaikan ya. Dan itu sesuai dengan hadis yang kita bahas hari ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu, rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang membebaskan, ya. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang membebaskan kesusahan yang menimpa seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, maka Allah akan membebaskan dia kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan membebaskan dia dari kesusahan nanti pada hari kiamat, ya. Dan kesempatan kita untuk tadi itu, ya, karena di akhirat hari kiamat ini serba susah, ya. Serba susah, dan untuk solusi agar kita itu nanti di akhirat itu bisa longgar, bebas dari kesusahan, maka solusinya adalah di dunia kita harus rajin membebaskan, meringankan kesusahan orang lain, ya. Jangan jangan menambah atau hanya tadi memikirkan diri sendiri. Oh, ada orang ketimpa begini musibah, oh, alhamdulillah saya nggak kena. Jangan gitu, ya. Kita tapi berpikir bagaimana caranya dia bisa ini kesempatan saya untuk membantu, ya. Kemudian selanjutnya, waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, memudahkan orang yang tadi mungkin terlilit hutang dan yang lainnya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusan dia dunia dan akhirat, ya. Ini kesempatan bagi mereka yang punya harta, ya. Kesempatan bagi mereka yang punya harta. Jadi orang itu ketika berhutang itu kan susah masuk surga, karena dituntut dia. Orang mati syahid saja semua dosa diampunkan kecuali dosa hutang, ya. Itu yang sangat memberatkan nanti di akhirat, ya. Penghalang seseorang itu bisa masuk surga itu salah satunya itu tanggungan hutang, ya. Cuman, ya, orang kaya, jadi dalam sebuah riwayat itu Allah tunjukkan kepada orang kaya, ya, tunjukkan kepada orang yang mampu itu derajat yang tinggi di surga, fasilitasnya luar biasa. Maka dia bertanya, ya Rob, itu milik siapa ya Rob? Itu bagi orang yang membebaskan hutang, ya. Bagi orang yang membebaskan hutang, jadi dapat derajat yang tinggi. Apalagi yang dibebaskan itu orang yang tadi mungkin orang soleh, ya. Ya. Maka dia kemudian membebaskan hutang orang-orang yang terlilit hutang, ya. Jadi jangan sampai kita, ya, tadi memudahkan, melonggarkan atau punya hobi berhutang, karena itu menyusahkan diri kita sendiri, menjadikan kita ini malu dan yang lainnya, ya. Tapi juga tadi namanya hidup, ya. Namanya hidup itu kadang ya ini, kadang itu susah, kerja itu kadang ini. Hutang nggak ada masalah, boleh-boleh saja, tapi jangan berlebihan. Dan kita yang dihutangi juga tadi, ya, kalau mampu untuk meringankan, membebaskan, maka Allah juga akan memberikan kemudahan yang luar biasa, ya. Bukan hanya di akhirat, fid dunya wal akhirah, ya. Di dunia Allah mudahkan segala urusan kita, di akhirat nanti Allah akan mudahkan, ya. Termasuk tadi mungkin di akhirat itu prosesnya itu Allah ringankan. Sebagaimana dalam sebuah riwayat itu
Jadi ada seorang, Rasulullah mengatakan ada seorang itu berkata kepada dia banyak menghutangi orang. Kemudian dia punya budak yang tugasnya nagih hutang. Dia berpesan kepada budaknya ini, kalau engkau mendapati orang yang betul-betul kesulitan, maka bebaskan. Ya. Dan ternyata di akhirat, kata Rasulullah SAW, dia itu mendapatkan kemudahan luar biasa. Dosa-dosa dia disingkirkan semua. Kemudian dia tanyakan, dari mana ini? Karena kamu di dunia pernah berkata kepada budak kamu itu, kalau kau mendapati orang yang ketika nagih mendapati orang yang betul-betul kesulitan, bukan rekayasa tapi betul-betul, maka kamu bebaskan. Maka Allah sendiri akan turun tangan membalas. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib cacat seorang muslim, maka Allah juga akan menutup cacat dia. Ya. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Allah akan lindungi kekurangan-kekurangan dia sehingga orang melihat dia itu sosok yang sempurna, dihormati di ini, ya. Di akhirat juga seperti itu, ya. Padahal tidak ada seorang pun yang terbebas dari cacat kesalahan, mesti, ya. Tapi kalau kita ini tidak usil, ya, tidak mengorek-korek, ya, aib orang lain, maka Allah akan amankan kekurangan kita itu. Allah akan tutupi, ya. Bahkan ketika kita tahu betul, kita ngelihat, tapi kita tutupi, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan menutupi, menghapus kesalahan atau dosa yang pernah kita kerjakan, sehingga ketika kita menghadap Allah kita malu dengan dosa itu, tapi Allah, ya, tidak mengungkitnya, tidak menanyakannya, ya. Salah satunya adalah karena kita tidak usil dan menutupi cacat saudara kita. Kemudian Rasulullah lanjutkan, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu menolong hambanya selama dia menjadi penolong saudaranya, selama dia ini ringan tangan membantu saudaranya, ya. Semua dari kita kan membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kalau Allah nolong, nggak ada yang susah, ya. Jadi nggak ada sesuatu yang berat itu. Jadi kalau kita masih merasakan beratnya hidup, susahnya hidup, buletnya urusan kita, ya, salah satu solusinya itu adalah tolong orang lain, ya. Jangan hidup sendiri. Kamu bantu semampu kamu apa, ya. Maka Allah akan mudahkan urusanmu, Allah akan menolong kamu. Nah, ini teorinya seperti itu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, ya. Jadi setelah membahas tentang kesusahan, membahas tentang nutup cacat, ya, saudara, membahas tentang tadi memudahkan urusan orang lain, membahas tentang untuk membantu menjadi orang yang manfaat, kok langsung ujuk-ujuk Rasulullah bahas tentang ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, menyibukkan diri untuk belajar, ya, meskipun umurnya sudah tua, karena dalam Islam itu enggak ada batasan umur untuk belajar, ya. Jadi barang siapa yang menempuh jalan, menyibukkan diri untuk belajar, yaltamisu fihi ilman, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Allah akan mudahkan dia dalam beramal, mudahkan dia dalam tadi, ya, macam-macam, ya. Kenapa, apa hubungannya? Karena ilmu itu, ya, belajar itu sebagai kunci. Orang itu nggak mau bantu saudaranya karena dia belum memahami Islam secara penuh, ya. Gaya berpikirnya masih gaya berpikir Barat, mungkin materialis, pokoknya segala harus dihitung, ya.
Sehingga hitungannya matematika saja. Ya. 1 tambah 1 ya 2, 1 dikurangi 1 ya 0. Kalau saya nolong rugi saya ini gini. Ya, untuk rugi aja. Ya. Maka kuncinya itu belajar mendengarkan apa tadi? Quran dan hadis. Ya. Mendengarkan petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya sehingga gaya berpikirnya itu lain. Ya. Jadi kan ini ilmu itu, ngaji itu kunci agar kita itu mudah meringankan beban orang lain, tidak malah menjadi sebab orang itu kesusahan. Ya. Demikian juga kunci kita ini tadi mampu memanfaatkan harta kita, kesempatan kita. Ya. Karena orang bukan semakin kaya itu semakin dermawan. Ya, namanya kaya itu adalah kuncinya di hati. Ya, ada orang itu penghasilannya ya pas-pasan, tapi dia semangat infak. Ada orang itu masya Allah luar biasa penghasilannya, mungkin sebulan puluhan juta. Tapi ya dihitung, datang setan itu, kamu belum beli ini, kamu belum beli ini, sehingga nggak ada sisa. Nggak ada untuk masjid, nggak ada untuk ini, nggak ada ini. Ya. Jadi dibuat bulat pikirannya oleh setan. Jadi kuncinya itu adalah ngaji agar kita ini mikirnya itu mikir sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, bijak dalam berpikir. Ya. Makanya Rasulullah SAW tadi penyebab kebulatan, penyebab kesusahan, penyebab macam-macam itu adalah karena jauh dari Quran dan hadis. Maka kuncinya itu ngaji. Ya. Kalau ngaji itu baik ngaji teks Quran hadis maupun belajar dari orang yang sudah praktek. Karena kadang kita melihat wajah seseorang itu saja sudah plong hati kita. Oh, Masya Allah, semangat. Jadi melihat dia itu semangat ngaji. Lihat Pak Budi itu semangat ngaji kan ngono. Jadi ini kuncinya di situ. Makanya Rasulullah mau mukadimah seperti itu, kuncinya adalah ngaji. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahadallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Kemudian beliau lanjutkan, ya, bukan hanya mudah masuk surga, tapi juga ada keutamaan-keutamaan lain ngaji. Meskipun kita nggak paham isi ngaji itu. Ya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekumpulan orang kumpul di masjid Allah. Yatluna kitabullah, membaca kitabullah, mengkajinya, belajar wahyu. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka ketentraman. Ya, ketentraman hidup sehingga ayem. Ya, problem apa saja itu lupa kalau kita ngaji solusinya. Karena Allah bantu sampai ngantuk sampai ini. Itu solusinya di situ. Ya, menenteramkan. Gak usah pakai beli obat-obatan. Ngaji aja. Jadi kalau kita sedang pusing, ya, pikiran pusing, datang aja ke masjid. Ya, datang ke masjid, ada taklim, waktunya taklim, apalagi semriwing ada AC, ya itu ayam itu. Allah turunkan sakinah, ketenangan, ketentraman. Ya. Nggak ada orang bebas dari problema hidup, itu nggak ada. Ada yang diuji dari anaknya, ada diuji dari hartanya, ada diuji dari istrinya, ada yang diuji macam-macam. Ya. Mesti diuji, ya. Nggak ada yang bebas ujian. Ya. Jadi kita tinggal bagaimana kita bijak di dalam menyikapinya. Ya. Jadi mesti ada ujian. Ya. Dulu diuji di sisi ini, ganti diuji di sini. Jadi dengan adanya ta'lim itu ngaji, maka Allah akan kasihkan ketentraman, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mahal. Ya. Kita semua butuh rahmat Allah. Ya. Jadi rahmat ini kalau itu turun di keluarga kita, maka tentram ayem. Ya. Pekerjaan kita juga Allah mudahkan, urusan juga ini. Sehingga hidup ini kita hidupnya enak, tenang, tentrem. Karena ketemu orang-orang baik. Ya.
Allah pertemukan kita, kumpulkan kita dengan orang-orang baik. Partner bisnis juga seperti itu. Allah temukan dengan orang-orang yang amanah. Tapi kalau jauh dari rahmat, ada saja ketemunya orang-orang yang jahat. Ada saja problem. Ya. Dan ini kita butuh. Solusinya adalah ngaji, berada di majelis ta'lim. Wa hafathumul malaikah, malaikat akan menaungkan sayapnya, melindungi, mengkawal kita. Ya. Wa dzakarahumullahu fi man inda. Ini yang paling top. Ya, yang paling top itu ini. Allah Subhanahu wa taala memuji-muji kita di langit. Ya, fi man indah, di langit. Di hadapan para malaikat. Nah, itu lihat, dikenalkan satu persatu. Ya, sehingga malaikat ini kemudian kenali kita. Ada orang di dunia, di bumi mungkin nggak dikenal, tapi kemudian dikenal oleh para malaikat. Sehingga malaikat ini yang kemudian Allah jelaskan, ini Allah puji kita di hadapan mereka ini, sehingga mereka bantu kita mungkin di proses kehidupan kita di jalan, mereka bantu. Ya, dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya Allah suka dengan apa yang kita perbuat ini. Kita mendapatkan mahabbah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengakhirinya, wa man batta'a bihi nasabuhu, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya itu tidak bisa membuat dia cepat. Ya. Nasab dia yang bagus itu tidak bisa membantu dia. Ya. Karena masing-masing dari kita itu masing-masing dari kita ini sesuai dengan yang kita kerjakan. Kalau kita semangat beramal, kita yang akan mendapatkannya. Ya. Jadi nggak ada hubungannya nasab. Ya. Bukan karena kita nasab kita bagus kemudian hidup kita selalu enak, enggak. Kalau kita betul-betul menerapkan Quran dan Sunnah, maka baru hidup kita ini semangat bekerja, hidup kita tentrem. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita banyak pelajaran, ya. Salah satu diantaranya adalah yang pertama, bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita keutamaan membantu sesama muslim agar kita ini peduli. Ya. Kalau Allah kasih kita itu kekayaan, ya, maka jangan hanya habis untuk ngurusi anak dan istri kita. Jangan hanya habis untuk hanya untuk ngurusi satu istri dan dua anak, itu rugi. Ya. Karena laki-laki itu Allah ciptakan punya banyak potensi. Jadi laki-laki itu Allah ciptakan punya banyak potensi. Ar-rijal qawamun, para laki-laki itu kuat, banyak potensinya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan untuk nikah 4. Potensinya besar, ya. Anaknya juga banyak, boleh, ya. Jadi kalau Allah kasih kelapangan kepada kita kemudian itu hanya untuk satu istri dan 2 anak, itu rugi. Karena masih banyak potensi yang lain yang terbuang. Ya. Jadi Allah kasih kesempatan banyak beramal di situ. Ya. Jadi harus ngurusi masjid, ngurusi sekolah, ngurusi madrasah, anak yatim, macam-macam. Itu potensi-potensi. Ya. Jadi nggak nikah lagi nggak apa-apa. Tapi punya istri istri masjid, istri sekolah, istri ada kasih jatah sendiri. Nah, itu baru orang hebat. Seperti Rasulullah kan seperti itu. Istrinya 9. Ya. Jadi karena potensi beliau punya potensi kuat, artinya tidak hanya satu kemudian habis ngurusi kemudian anak beberapa tok, ya. Nanti di akhirat 0, ya. Karena belum tentu anaknya ini bisa membantu dia, belum tentu istrinya juga manfaat bagi dia. Ya, itulah terkadang kata cinta yang membabi buta itu menjadikan orang buta dalam beramal. Ya, cinta keluarga sehingga kemudian membatasi penghasilan dia itu hanya untuk istri dan 2 anaknya saja itu.
Ya. Pada Rasul mengingatkan yatba'ul mayyit salas, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u isnan wa yabqa wahid, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Kamu mati, kalau kamu mati yang ikuti kamu itu 3, keluarga kamu, anak istri kamu, dan harta kamu. Satunya lagi adalah amal kamu. 2 mesti balik pulang, melupakan kamu. Anak istri kamu itu akan pulang dan melupakan kamu. Paling ingat nangis paling berapa hari tuh orang kuatnya nangis. Ya. Harta kamu juga akan melupakan kamu karena akan dibagi-bagi, rebutan. Ya. Itu akan meninggalkan kamu. Yang selalu membersamai kamu itu adalah amal soleh kamu. Bagaimana kamu itu pinter-pinter menyisihkan harta kamu itu untuk amal pribadi itu. Ya. Jadi kalau ini yang menyisihkan ini nggak ada, ya rugi karena tadi. Ya. Orang itu kan kerja 24 jam itu kan tadi alasannya untuk anak, untuk rumah, anak istri. Ya. Alasannya kan itu. Rasulullah mengingatkan kalau hanya itu rugi. Harus ada tadi pandai-pandai nyisihkan ya, untuk diri kamu karena itu yang akan menemani kamu. Kan seperti itu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Agar harta kita ini ada yang kita sisihkan untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Kita sisihkan untuk tadi ya. Dan kemudian karena hidup yang seperti itu adalah hidup yang tentram, nikmat ya. Dan kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka anal abdu fi auni akhi. Dan kita akan selalu mendapati pertolongan Allah di hadapan kita. Kalau kita ini peduli dengan masjid kita, peduli dengan orang-orang membutuhkan, anak yatim kita ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian pelajaran yang kedua yaitu keutamaan thalabul ilmi dan bersegera mengamalkannya. Ini penting, menjadi kunci. Nah, agar kita menjadi pribadi barokah, kuncinya itu adalah rajin ngaji. Sehingga tadi seperti itu, kita akan dimudahkan dalam memproses tadi itu sehingga kalau kita dekat dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau kita ngaji kan selalu diingatkan Qurannya begini, hadisnya begini, dan juga kita belajar ilmu praktek dari orang-orang yang sudah menjalani ya. Dan Rasulullah SAW selalu memberikan motivasi, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan jadikan dia paham, mendalami agama ini. Kemudian Rasulullah SAW juga katakan fadfar bidatid din taribat yadak. Dalam konteksnya ini kan tentang memilih jodoh. Orang milih jodoh itu karena cantik, karena nasab, karena kata Rasulullah fadfar bidatid din taribat yadak. Kamu pilih yang tadi agamanya kuat, punya ilmu agama bagus, maka engkau akan tentrem. Ya. Dan ini juga bisa diterapkan yang lainnya. Artinya dalam mendidik anak, yang penting anaknya betul-betul paham, agamanya kuat. Nanti ayam kamu masa tua kamu, ya, karena dia akan paham bagaimana tugasnya. Demikian juga akhirat akan memberikan syafaat kepada kamu. Jangan terlalu memikirkan dunianya, karena yang ngatur itu Allah. Ya. Ya, belum tentu yang orang anak yang kamu persiapkan dunianya, kerjanya nanti begini-begini, kemudian dia mapan. Ya. Ada yang kemudian nggak terlalu dipersiapkan, tapi betul-betul dikawal agamanya, sehingga tapi Allah lancarkan, lapangkan rezekinya, karena yang ngatur rezeki itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, silakan azan dulu. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salat. Hayya 'ala salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan sebentar. Jadi hadis tadi menjelaskan pelajaran yang kedua adalah tentang ilmu. Jadi solusi dari problematika yang ada, ya, problema kesusahan dan yang lainnya, itu adalah belajar, ngaji, ya. Karena dengan ngaji ini kita mendapatkan sakinah, mendapatkan rahmah, ketentraman. Artinya hidup kita itu akan barokah selama kita ini dekat dengan ilmu, ya. Makanya kita berterima kasih pada LKI yang tadi memfasilitasi sehingga banyak kajian-kajian, ya. Sehingga kita mendapatkan keberkahan dari tersebut, ya. Dan itu menjadikan solusi, ya. Jadi kalau kita sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka problematika yang kita hadapi ini mudah, ya. Makanya harus belajar. Kata pesan Rasulullah itu belajar. Kemudian beliau akhiri dengan man batta'a bihi amalu lam yusrib bihi nasabu. Bahwa kebahagiaan hakiki tidak dicapai dengan kedudukan dan keturunan, tetapi dengan amal yang baik, ya.
Jadi kebahagiaan hakiki, kalau kita ingin bahagia, ingin sukses, maka kita harus tadi memulainya sendiri. Kita harus belajar, ya. Dekat dengan ilmu, akrab dengan ilmu, baik ilmu teks Quran hadis maupun ilmu belajar pada orang yang sudah menjalani, ya. Jadi ilmu itu maksud Rasulullah SAW, ilmu itu tidak bisa diwariskan. Bukan berarti kalau ayah kita ini ulama, orang pintar, kemudian kita otomatis jadi pintar kalau nggak mau belajar. Itu nggak bisa, harus belajar. Ilmu itu tidak bisa diwariskan, ya. Jangan berbangga, wah bapak saya pintar, ya. Itu nggak manfaat, karena bapak kamu umurnya cuma berapa toh, besok ya mati, kamu setelah itu yang menjalani, kan gitu, ya. Jadi ilmu itu tidak bisa diwariskan, tapi harus diajarkan, harus belajar, ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu tidak pernah mengistimewakan anaknya, ya. Tidak pernah mengistimewakan, memanjakan anaknya. Jadi harus berproses, ya. Dalam masalah hukum juga seperti itu, terkena syariat. Makanya ketika ada yang mengkhususkan, jadi ada orang Bani Mahzum itu mencuri kemudian harus potong tangan, ya. Kemudian mereka mendekati Usama agar melobi Rasulullah, ya, agar tidak karena ini termasuk pemuka. Kalau Quraisy dulu itu kalau orang kaya pemuka mencuri nggak jadi dihukum karena orang terhormat. Tapi kalau orang biasa ya harus dihukum, ya, ya, tumpul ke atas, tajam ke bawah, ya. Jadi mereka pengen berproses itu, pengen meniru seperti itu, kemudian coba dilobikan Rasulullah, kayaknya mau sama, kalau sama yang ngomong mau. Maka Rasulullah SAW langsung ketika dilobi seperti itu langsung beliau naik mimbar, ya. Beliau katakan, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad, Fatimah anak Muhammad yang mencuri, saya sendiri yang potong tangan dia. Laqata'tu yadaha. Apalagi kamu, bukan anak Muhammad, kan gitu, ya. Jadi beliau tidak pernah tadi mengistimewakan agar anaknya ini tumbuh kuat, ya, agar tidak meremehkan syariat, ya. Jadi nggak ada yang ini, makanya dia panggil itu anak-anaknya, ya, ittaqillah, kamu bertakwalah kepada Allah, karena saya tidak bisa nolong kamu nanti di akhirat. Kata Rasulullah seperti itu, ya. Jadi itu yang dipraktekkan, yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Beliau tidak mengistimewakan. Demikian juga para sahabat, ya. Ketika seperti Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab ketika datang bantuan ini, ya, ada yang nyumbang minyak zaitun itu untuk kaum muslimin, maka dia bagi-bagi, ya. Kemudian minyak zaitun di bejana itu kan mesti ada sisa-sisanya, ya. Maka kemudian anaknya namanya Ibnu Umar ini kreatif, oh ini ya ambil itu sisa-sisanya pakai rambut. Kemudian Umar kan, tuh rambut kamu kok bagus sekali ya. Dari mana minyaknya? Dari itu, dari minyak, sisa-sisa minyak ini, minyak wakaf, minyak sedekah. Langsung diambil ini alat cukur rambut, dipotong, karena beliau tidak pengen, ya. Jadi beliau Rasulullah, para sahabat seperti itu cara mendidiknya, tidak mengistimewakan, ya. Tapi diproses bagaimana ini sama, ya, menghargai syariat. Demikian juga Rasulullah SAW mendidik putrinya ini dengan sederhana, dengan kesederhanaan, ya. Jadi meskipun anak raja, anak presiden, hidup susah, diajari hidup susah dulu, sederhana. Rasulullah nggak kasih fasilitas itu, sehingga ya tangannya ini ya kadang kapal dan yang lainnya. Dia karena suaminya ini kan ahli, sibuk dakwah, sibuk perang, nah, sehingga ya masalah materi ya kurang,
Sehingga dia mandiri sendiri, harus ini kadang menjadi buruh untuk mendapatkan ini gandum. Ya, itu anak Rasulullah. Kemudian ada yang bilang Rasulullah itu sedang datang dari perang bawa banyak ghanimah. Kan Rasulullah dapat 1/3 bagian ghanimah. Kamu minta dapat banyak budak itu, kamu minta untuk bantu kamu. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, begini-begini, mengeluhkan hidup rumah tangga yang berat. Tapi kata Rasul, dan minta pembantu budak untuk menjadi pembantu. Kata Rasulullah, maukah aku ajarkan sesuatu yang lebih bagus dari pembantu, dari budak, ya, daripada mendapatkan budak. Apa itu ya Rasulullah? Kalau kamu mau tidur, diajari zikir. Kamu baca subhanallah 33 kali ini, diajari zikir. Ya. Itu Rasulullah. Ya. Jadi mengajari anaknya itu hidup sederhana agar menjadi orang hebat. Ya, karena kalau dimanjakan ini nggak jadi orang hebat itu. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Khaldun, ya, tokoh Muslim, ilmuwan Muslim, pakar dalam ilmu sosiologi, al-ayyamus sha'bah. Ya, jadi beliau katakan, ya, orang hebat itu akan melahirkan kondisi yang nyaman. Kondisi nyaman akan melahirkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah akan melahirkan kondisi yang susah. Kondisi yang susah akan melahirkan generasi yang kuat dan hebat. Ya, jadi berputar. Ya. Al-ayyamu sha'bah tukhrij rijal aqwiya. Ya, kondisi susah itu akan menempa, melahirkan orang-orang hebat. Biasanya orang hebat kan dulunya susah, kan gitu. Ya. Ini masya Allah, ini menjadi orang hebat. Dulu itu masya Allah dia anak yatim, kemudian ini makannya nggak jelas karena ini. Tapi hidup menjadikan dia kuat. Ya. Hidup susah itu seperti itu, menjadi orang hebat. Warrijalul aqwiya yasnauna ar-raha wat turaf. Dan orang hebat itu kemudian akan menjadikan kondisi yang tadi, kondisi yang serba ada. Ya. Jadi melahirkan kondisi yang nyaman, ya, karena dia ini sehingga kemudian dia punya jabatan tinggi, hebat, menjadi jabatan tinggi, kemudian kaya raya. Kondisi kaya raya ini kalau dibiarkan seperti itu, warraha yukhriju rijal du'afa. Ya, jadi orang yang dulunya susah kemudian kaya raya, kemudian mendidik anaknya dengan tadi kemanjaan, itu berarti yukhrijur rijal du'afa, akan melahirkan keturunan yang lemah karena dimanja. Dan anak orang-orang lemah, anak-anak manja ini akan melahirkan hidup susah karena nggak mau bekerja keras. Ya, makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita agar tadi itu, meskipun kamu kaya, didiklah anakmu dengan sederhana agar dia ini mampu menjadi orang hebat, sehingga tetap terus seperti didiklah dengan ilmu. Kan kadang seperti itu, orang ini kaya dulu susah kemudian berhasil menjadi orang hebat, kemudian dia lupa proses mendidik anaknya dengan manja. Anaknya karena dididik dengan manja menjadi orang yang enggak berkualitas, ya, melembek. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan Ustadz Hambal. Masya Allah, luar biasa ya. Ketika kita mau mengkaji, betul-betul mau mengkaji dan mengaji, ya, nanti akan dikenalkan kepada seluruh malaikat. Oh, ini namanya Cak Wafik, Cak Fatahah, dan ya, itu jenengan sinten Pak namanya? Sinten? Ahmad. Aslinya mana? Oh, Ngesong, belum pernah dengar ya. Iya, masya Allah. Ya, akan dikenalkan. Nah, itu enak. Nanti malaikat kenal ya enak. Ya, saya itu pernah. Ya, pada waktu di perjalanan ada operasi, dicegat semuanya. Ternyata Pak polisinya kenal sama saya. Loh, saya didatangi.
Wes langsung. Walaupun saya punya SIM gitu kan. Tapi nah, karena apa? Kenal masya Allah. Jadi nek kenal wong jero iku enak gitu loh. Insya Allah kita semua semoga saja dikenalkan ketika dikenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh malaikatnya. Yo nek masuk surga ya wes mlebu kabeh enak gitu ya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya selanjutnya saya tanya jawab, monggo. Barangkali ada yang perlu ditanyakan dari pemaparan beliau, monggo. Ya, sambil menunggu Ustaz. Tadi diterangkan tentang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjuluki Ali itu Abu Turab, ya, karena sering tidur-tiduran di masjid, sering berdebu atau kena pasir, kena tanah itu kan. Nah, pertanyaan saya, boleh nggak kita menjuluki orang itu karena mungkin orang itu ya ireng atau hitam ireng gitu, atau pesek gitu ya, atau ada batas-batasan tertentu Ustaz dengan penjulukan itu? Ya, jadi kalau dalam Al-Quran kita dilarang untuk memberikan lakop yang jelek-jelek, gelar yang jelek-jelek. Jadi kalau itu jelek nggak boleh, kalau bagus boleh. Ya. Kalau seperti kekurangan jangan, ya, karena dia bisa jadi sakit hati dengan itu panggilan kita. Ya. Jadi Islam sudah menata, ya. Kan itu biasa, tapi kan kita harus tadi bagaimana kita ngamalkan panduan-panduan dari Al-Quran dan Sunnah, baru kita bisa enak ya. Jadi kalau Al-Quran itu melarang kita, maka kita tinggalkan ya. Kalau Rasulullah menyebut Abu Turab, kan itu bukan kekurangan ya. Dan dia bangga dengan itu karena bapaknya tanah, dan tanah itu kebanggaan kita karena asal usul ini kita itu. Kalau saya boleh mengartikan turab ini kan mungkin kan debu saja. Ya, debu. Jadi, tanah. Apa itu? Kalau bahasa orang sini, bludu. Ada orang sing banyak bludu bludu gitu. Bludu Ustaz kalau bahasa Sedayunya itu. Bludu itu kan nanti jelek. Kalau bludu kan jelek. Ya, karena itu orang yang banyak kena ketempelan tanah kan, itu kan hanya sesaat itu saja beliau panggil, sesaat itu saja. Nah, tapi Ali ini bangga dengan sebutan Rasulullah seperti itu, sehingga dia panggil saya Abu Turab karena ini sebutan Nabi. Ya, karena ketawaduan, ya, tawadhu dengan, karena tanah itu kan untuk tawadhu. Ya. Padahal ceritanya tadi seperti itu, karena ada problem di rumah tangga terus tidur di masjid. Tapi itu melahirkan kemudian ilmu yang bagus toh. Sehingga mereka yang membaca kisah tersebut, ternyata ya kita perlu belajar dari orang-orang. Kadang orang itu nggak banyak ngapal hadis, nggak banyak ngapal Quran, tapi praktek ilmu kehidupannya betul-betul Islami, ya, betul-betul menerapkan, sehingga dia min ahlil jannah, dipanggil wanita yang termasuk penduduk surga. Artinya jangan membatasi belajar itu dari orang yang bertitel. Ya. Ini bagus karena titelnya tinggi, saya mau belajar. Tapi kemudian ada ini nggak berarti ngapain dia nggak ini. Jadi Imam Syafi'i itu beliau tawadhu. Ya. Ngajak kawan debatnya itu malah ini ya tukang gembala, seorang penggembala itu diajak kawan debat. Dia belajar banyak mengambil ilmu dari dia ya. Ya. Termasuk tentang begini, dia tanya apa alasannya kan. Dan ilmu usul fikih kan segala sesuatu harus tanya alasannya apa. Kenapa kok Allah itu mewajibkan zakat juga kepada orang miskin ya, termasuk zakat fitrah ini? Maka itu belum ditemukan oleh Imam Syafi'i apa alasannya. Tapi kemudian dia tanyanya kepada penggembala. Ya. Kata penggembala ini, karena tidak semua penghasilan orang miskin itu bersih.
Ya, ada saja yang kemudian ya, dan memang kadang seperti itu, kesusahan ekonomi sehingga kadang mencuri, kadang terpaksa gini. Nah itulah Imam Syafi'i. Ya. Jadi tidak membatasi dalam belajar. Ya. Ya, monggo barangkali ada yang ingin bertanya atau cukup? Cukup. Iya, cukup Ustaz. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang bisa kita dapatkan ilmu pada hari ini. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.